dinyanyikan. Ketika kebetulan mungkin seperti apa ya, sebelum-sebelumnya mungkin juga matematika itu pasti sesuatu yang sudah familiar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang jadi mahasiswa atau taruna di semester 1, pasti saya yakin semuanya sudah pernah S atau SM. Kemudian pernah SMP? Lulus ya? Pernah SD? Sejak kapan Anda dengar namanya matematika? Atau dapat pelajaran matematika? Ya kan? Kalau SD? Mulai kelas berapa sampai kelas berapa? Kelas 1 sampai? Kelas 12 berarti SMA ya? Sekarang bukan kelas 6 atau kelas 1 SMP atau mungkin sekarang lanjut ya? 10, 11 sampai 12 ya. Terima kasih. Jadi ini sesuatu yang tidak asing lagi. Nah, mungkin secara substansi, jadi materi pembelajaran mungkin mengikuti suatu perhitungan dan bilangan, sehingga ada bulan dalam positif. Tentunya bulan bukan hanya bulan, tapi kita akan lanjutkan. Ada banyak macam bilangan. Kemudian juga ada suatu perbedaan ekspresi persamaan. Persamaan itu bisa sesuatu yang mungkin linear, kuadrat, eksponen atau mungkin trigonometri. Ya. Kemudian juga ada indeks, ya. Kemudian calculation sebagai kalkulasi perhitungan ya di situ. Ada apa? Trigono, pengukuran dan grafik. Tentunya kalau misalkan kita bicara linear, itu tentu juga ada tahu secara linear itu yang kayak apa, musik baliknya yang kayak apa. Kalau dia pasti dari hari pasti akan lurus, kalau ada kita pasti akan lurus. Tapi harus dipahami. Ya. Nah, saya nanti dalam kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan. Ya. Sebenarnya juga ada edukasi dari kalian untuk menanyakan mana-mana yang mungkin belum dipahami atau mungkin masih nggak jelas atau penasaran, silakan aja tanyakan. Ya. Tentunya juga nanti ada penugasan, ya, ada evaluasi dan mungkin juga absen, mungkin juga akan kita evaluasi, teman-temannya mungkin akan apa ya, ada robot tersendiri nantinya ya. Kemudian juga ada semester sama ujian akhir semester. Banyak definisi matematika nanti bisa di googling di internet ya. Kan kalian berbawa banyak sekarang. Tapi saya ada definisi yang mungkin bisa menggelitik kalian. Matematika itu adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang kita nggak tahu dan kita nggak perlu tahu. Setuju? Setuju kan kalau siang selesai? Kenapa bisa didefinisikan kayak gitu? Kenapa bisa? Kenapa? Oke. Kelas 1 SD. Pelajaranmu mungkin ini. Coba ini. Berapa? 1. Dan seterusnya, benar? Berikutnya, naik kelas, mungkin saya ini 2A, 3A, berapa? 5A, 2A, tambah 3B berapa? 2A 3B. 2A 3B, tetap. Oke. Ya, benar. Kira-kira kayak gini? Ketemu soal yang kayak gini? Ya. Pertanyaan saya. A itu apa? Ada tahu? Koefisien. B itu apa? Ada tahu? Ada yang tahu? X itu apa? Ada yang tahu alfa itu apa?
mungkin pakai X, pakai Y, A, B, C, D, P, I, R, S, dan seterusnya. Benar? Alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Benar? Ada yang tahu apa itu? Tahu? Tahu? Benar? Ada tahu? Enggak? Yang tahu apa tangan? Enggak ada? Berarti kalian semua nggak tahu? Tapi yang tahu belajar ini kan? Ya, kamu itu kayak gini kan? Berarti kan sebenarnya kita akan memulai sesuatu yang kamu nggak tahu kan? Benar? Dan kamu nggak perlu tahu. Benar? Kenapa? Katanya. Karena A adalah apa? Pak? Sesuatu yang belum sesuatu yang belum yang bisa diganti. Benar kan? Setuju? Hah? Itu selalu kan kamu, karena apa? Karena dalam matematika tidak ada pertanyaan A itu apa, B itu apa. Pertanyaannya benar atau tidak? Berapa? Kalau diajarin itu, pertanyaannya ada selalu pertanyaan apa? Nggak ada. Selalu berapa? Oke? Bisa kan? Ini follow ya, nanti biar nanti masuk berikutnya begini. Jadi kalau dalam matematika kita nggak perlu tahu A itu apa biar kita ke sebelah lagi fisika. Ya toh? Orang lain kan pasti harus akan fisika. Ada yang kenal lagi nanti kan? Komputer, daya? Ada? Paham? Fisika selalu pakai variabel. Tapi variabel itu sudah didefinisikan dari awal. Pada kita ngomong gaya, ada massa, akselerasi, itu sudah disimbolkan dengan variabel F, M, dan disebut dalam satu bentuk persamaan. Hukumnya itu nanti power, work, I. Dan ini apa? P. Pressure. Pos luas area. Sekarang tapi dalam matematika kita hanya cukup tahu kalau A adalah B min C, A-nya berapa? Pasti ini kan dengan ke kanan. Sorry, ini ya. A adalah B min C, maka B-nya adalah A plus C. C adalah B min A. Pada saat perkalian atau pembagian, A adalah B per C, B-nya berapa? A kali C. Dia di sini. Jadi B sama dengan A kali C. C-nya berapa? Kalau di sini berarti A-nya turun ke sini. B per C. Tapi di akar pangkat adalah B pangkat C, B-nya adalah A pangkat per C atau akar dari akar pangkat dari C dari pertanyaannya dan dua PR kalian. C-nya berapa? Atau ada yang bisa jawab sekarang? Saya kasih poin. Ya. Informasi.
Kalau nggak bisa dijawab sekarang, ya nggak apa-apa. Ini baru prolog, ya. Gimana? Ada bisa jawab? Saya bicara gini. Kenapa? Saya nggak perlu bicara dalam bentuk angka. Angka itu hanya soal kita bisa sampaikan dengan kalkulator, selesai. Tapi yang kita pegang adalah sebenarnya adalah sampai 7 min 3 berapa? 4. Kenapa? Pasti kalau pada kita ngomong 3 adalah 7 min berapa? 4 nya berapa? Hah? Sorry, ini 4 sudah, berarti ini 7 ya belum ya? 7 nya berapa? 13? Benar? Nah, saya nggak pusing itu nada-nadanya. Mau nanti bilang gula, mengatakan positif, negatif, pecahan, sampai bilangan rasional, bilangan dia sampai bilangan imajiner atau bilangan konkret. Ya. Sama pada kita ngomong 2 6 bagi berarti kalau gitu 6 nya berapa? 2 kali 3 atau 3 kali. Kenapa demikian? Bisa 2 kali 3 atau 3 kali 2? Karena ada suatu sifat komutatif. Catat, cari referensinya. Ada sifat-sifat perhitungan distributif, komutatif, dan asosiatif. Ya. Kembali lagi karena di sini hal yang simpel. Kalau kita ngomong 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 ya. 25 berarti kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 8. Benar? Sekarang saya gini 2 pangkat 3 adalah akar dia 8. Benar? Nah sekarang saya tanya 2 nya itu berapa? Akan pangkat 3 dari 8 atau 8 pangkat 1/4. Pertanyaannya adalah 3 nya berapa? Itu akan yang tadi C. Itu poinnya di sini. Perkara itu bisa mau ratusan, mau ribuan, mau puluhan silahkan saja. Saya nggak bisa dengan Anda. Nah, ada pertanyaan ada di sini. Itu yang kalian pegang dulu. Nanti kalau dipegang, benar-benar pegang, itu baru setelah itu gampang. Akan sangat mudah mengurai. Ya, kalau kita adalah logika itu bukan berapa yang itu atau apa yang itu. Walaupun pertanyaannya selalu berapa. Kalau berapa bisa berapa pun. Silakan. Sekarang sama hierarki. Di situ ada bilang apa hierarki? Nomor 1 adalah akar, kedua dari kaki, dan terakhir 3 pesimis.
adalah sistem pengaturan atau pengurutan berdasarkan tingkat atau jaringan tertentu, biasanya terikat dengan jabatan, pangkat atau kekuasaan. Hierarki, kalau yang umum itu masalah perhitungan. Oke, sekarang seakan kalau itu mungkin lebih ke angka. Ada tahu kalian punya kalkulator apa enggak? Ada yang bawa kalkulator enggak? Enggak ada ya? Sekarang ya. 2 kali 3 tambah 4 berapa? 10. Berapa? 10. Yakin? 2 tambah 3 kali 4 berapa? 14. Ada yang berbeda? Ya. 14. Kenapa 14? Perkalian. Apakah dari saudara? Bisa diartikan dengan apa? Burung. Apa? Ada banyak orang salah. Kenapa? Dia berdasarkan urutan. Bukan hierarki. 2 tambah 3 kali 4 20. Satu lagi yang mungkin saya suka ini, pancing-pancingan. Ya. 8 dibagi 2 berapa? 4 kali 2 berapa? 4. Yakin ya? 0 dibagi 4 berapa? 2. Ada yang berbeda? Lo dibagi 4 berapa? Hah? Ada lagi? Yang berbeda? Ada yang berbeda lagi? Tambahkan. Berapa? Silakan. Ada pemikiran berbeda, silakan. Biasanya kan ada orang yang itu kalau bilangan yang dibagi bilangan sama saja apa? 1. Lagi. Kalau A adalah B plus C, maka B adalah A plus C. C-nya adalah B plus C. Sama seperti saya yang tadi tulis. 6 adalah 2 jadi 6 per 2 3 6 per 3 2. Benar? Itu sudah bisa tulis 6 dibagi 4 bisakah kalian dibalik pertanyaan berapa kali 4 sama dengan 0? Bukan 0 dibagi 4 berapa? Berapa kali 4 sama dengan 0? Berapa? Nah ini 4 dibagi 0 berapa? Berapa kali 0 sama dengan 4? Hah? Cari angka kali 0 sama dengan 4. Jadi gambarannya
Ini buat apa? Dari sini makanya mulai susah, balik di belakang depan. Jadi kamu kalau persoalan ini dibagi ini berapa susah, berapa kali masalah berapa? Paling gampang. Kalau berpikir, ya gitu. Gimana? Berapa? Tiga kilo? Dicatat? Lalu? Di kalau belajar berapa? Kosong. Bukan nol. Kosong. Gak ada jawaban. Gak ada ketemu. Nol bagi nol berapa? Nol kali nol? Jadi ini dulu ya? Satu kali nol? Kalau sejauh 5? 5 kali nol berapa? Kalau sejauh 10? Berarti nol kali nol berapa? Apa tidak berapa? Mudah nggak kira-kira mulai kayak gitu? Mudah nggak? Nah, gila nantinya akan menjadi dasar kalian untuk mempelajari beberapa fungsi kelas itu. Nah, ini jawabannya sebenarnya adalah saya akan terapkan dalam namanya logaritma. Ya, dan itu pasti sesuatu yang penting juga. Ya. Siapa kalau itu nanti ada pelajaran tentang logaritma. Ini juga menjadi sesuatu yang penting. Ini mungkin anak-anak. Jadi kalau kita ada dua kali lima, kenapa saya tulis RM? Karena ada logaritma lagi loh. Dia apa? Dia pakai basis I, angka I, konstan I. Kalau log, dia pakai basis U. Kalau kalian punya kalkulator, beli atau apa? Kalau enggak, buka Excel tidak ada. Ya, seperti itu. Ini yang tadi secara ini. Ya, nah selesai ya. Nah ini soal bola. Dan ini SD dengan secara panjang. Hal yang ini juga, ya, ini nanti suatu penyakit, suatu hubungan dilarang yang mungkin akan berpikir. Kenapa kalian dan partner yang akhirnya menjadi suatu bersama. Tapi yang artinya bahwa sama, entah itu angka atau variabel dikalikan pangkatnya berbeda menambahkan apa pangkatnya berapa. Tapi kalau dibagi jadi dikurangi. Kalau pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya itu mengalami ini sama. Ini nggak bisa saya pertanyaan karena ini pro ya. Ini enggak kali adalah bagi adalah kali positif sama. Pangkat min 1 itu seperti apa kalikannya? Demikian juga yang ini. Min plus atau plus 0 dibalik aja sama kayak 2 min 3 atau 5 min 2 kalau ada 3 dibalik 3 dari sini masuk ini berangkat sama kan jadi minus 2 ini yang minus balik ini berangkat jadi plus sama kan ya berarti untuk sekali aja dan untuk aja ya udah buat aja. Ini contoh-contoh pertimbangkan ya dan seterusnya ya. Saya mungkin juga akan ada suatu hubungan yang bisa dilakukan manual. Contoh 2 pangkat 7 kamu bisa 7 pangkat 7 bisa. Tapi pada saat kita menghitung pecahan 5 pangkat 2 poin 3 5 345 atau akar pangkat 5 dari 8 atau pangkat 5 berapa?
Hitungan uangnya gimana? Kalkulator pasti beres. Tapi pada belum ada kalkulator gimana? Kita bicara kalkulator itu mungkin kalau saya alami 80-an. Pada dalam bentuk ada apa-apa kasusnya, maka sudah integral itu tidak bisa. Ya, nah, kita berada di aja. Kita tidak berapa itu juga. Ini apa solusinya? Kita harus berada pada logaritma adalah suatu hubungan pangkat. Biasanya berbasis 10. Ada basis satu lagi, logaritma pangkat. Itu 2,1 8, 28. Yang kemudian dari suatu hubungan faktorial. Ya, itu yang mungkin penggunanya itu apa? Zaman dulu nggak ada kalkulator. Kalkulator orang zaman itu adalah tabel loh. Ada namanya tabel pasang surut kalau di dalam kita ada kan? Ada. Itu sebelah warna ini kan. 10 log 1.000 berarti berapa? 3. Kenapa? Karena 10 pangkat 3 berarti 1.000. 5 log 1.000 berarti 3. Kenapa? Karena 5 pangkat 3 berarti 120. Kalau 10 pangkat log 5 kenapa? Sama dengan 3 isi kenapa? Kita balik, lalu kita ngomong anti log. Betul, 10. Ini membaca tabel itu mungkin akan susah sekarang ya. Karena saya yakin kalian nggak akan punya tabel. Tapi kalau kamu punya kalkulator nanti bisa. Nanti coba ya. Kalau punya lain sifat-sifat logaritma ini harus seperti ini. Dia menjalankan satu tujuan, menurunkan dinamika satu tingkat. Tadinya peralihan menjadi pengulangan, bagi menjadi suatu pengulangan, pangkat menjadi suatu pengulangan. Dan ini kalau kita mau mengukur dengan basis yang lain. Kemudian kita ada suatu contoh yang paling simpel saja. 5 log 125 adalah 10 log 125 adalah log 5 atau pakai log 125 berarti ln. Kalau ada punya kalkulator atau baru cek di mana Excel, nanti hasilnya sama. Mau pakai log, mau pakai ln. Ya logaritma natural. Ini yang mungkin sebagai pengenalan ya. Tapi juga kita akan ngomong masalah kesamaan. Walaupun mungkin kita belum ngomong masalah apa namanya, ini contoh-contoh nanti biar belajar aja nantinya ya, berikutnya ya. Nah, persamaan setelah ini mungkin kita ngomong hubungan sedikit. Ya, ini yang mungkin akan melanjutkan berikutnya ya, biar kalian ada pemahaman dengan ya. Nah, itu mungkin bagus sampai dan multiversial maupun integral dan seterusnya ya. Nah, paling ada suatu hubungan fungsi linear, kuadrat, eksponen, trigonometri sampai nanti berjalan. Bukan itu dia. Selamat. Kok? Bagus. Terima kasih. Selamat siang.